Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan strategi dan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang sesuai dengan buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apa strategi dan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam? Mari kita simak ceritanya di dalam video ini. Usaha dakwah yang dilakukan oleh Syarif Hidayat sesuai tugasnya sebagai guru agama Islam yang kemudian menjadi anggota wali mula-mula dilakukan di Gunung Sembung dengan memakai nama Sayyid Kamil. Atas bantuan Haji Abdullah Iman alias Pangeran Cakrabuana Kuwu Caruban, Syarif Hidayat membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, dan namanya disebut Maulana Jati atau Syekh Jati. Tidak lama kemudian datang lagi Dipati Keling beserta 98 orang pengiringnya menjadi pengikut Syarif Hidayat atau Sunan Gunung Jati. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh Syarif Hidayat dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui pernikahan, sebagaimana hal itu telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Serat Purwaka Caruban Nagari, Babat Cirebon, Nagara Kertabumi, Sajarah Banten, dan Babat Tanah Sunda mencatat bahwa Syarif Hidayat sesuhunan Gunung Jati menikahi tidak kurang dari 6 orang perempuan sebagai istri. Dikisahkan Syarif Hidayat menikah untuk kali pertama dengan Nyai Babatan, putri Kegedeng Babatan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga wilayah Babatan. Namun sebelum dikaruniai putra, Nyai Babatan dikisahkan meninggal dunia. Carita Purwaka Caruban Nagari menuturkan bahwa atas perkenan Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayat dikisahkan diangkat menjadi tumenggung di Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati yang wilayah kekuasaannya meliputi pesisir Sunda dan menjadi panetep panatagama, yakni pemimpin yang mengatur keagamaan di bumi Sunda yang berkedudukan di Cirebon, menggantikan Syekh Nurul Jati yang sudah wafat. Syarif Hidayat Susuhunan Jati tinggal di Kedaton, Pakungwati bersama Pangeran Cakrabuana sebagai pelindungnya. Wilayah Cirebon semula adalah bawahan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang berkewajiban untuk membayar upeti tahunan berupa terasi dan garam. Namun sejak Syarif Hidayat menjadi tumenggung Cirebon, ia menolak untuk membayar upeti kepada penguasa Pakuan Pajajaran. Tindakan itu diikuti para gede penguasa daerah. Akibat penolakan membayar upeti itu, Prabu Siliwangi mengutus Tumenggung Jagabaya beserta 60 orang prajurit untuk datang ke Cirebon menanyakan masalah penolakan membayar upeti tersebut. Namun Tumenggung Jagabaya dan pasukannya tidak berani berperang melawan Susuhunan Jati, malahan memeluk agama Islam dan tidak kembali ke Pakuan Pajajaran. Mereka menjadi pengikut Susuhunan Jati. Tidak lama kemudian tersiar kabar bahwa Prabu Siliwangi mangkat. Seluruh raja bawahan di segenap penjuru negeri menangis sedih atas mangkatnya Sri Prabu Siliwangi yang mereka cintai. Di dalam naskah Babat Cirebon bertulisan Arab Pegon berbahasa Cirebon Madya yang dialih aksarakan oleh Pangeran Sulaiman Sulendra Ningrat yang dinamai Babat Tanah Sunda. Pada bagian bersubjudul Burak Pajajaran menggambarkan secara agak berbeda bagaimana usaha Sunan Gunung Jati mengislamkan Maharaja Pajajaran Prabu Siliwangi, yakni Sri Sang Ratu Dewata Wisesa. Dikisahkan bahwa Sri Mangana yakni Pangeran Cakrabuana memberitahu Syarif Hidayat bahwa Maharaja Pajajaran Prabu Siliwangi telah mengutus 60 orang di bawah pimpinan Ki Jagabaya yang setelah sampai di Cirebon malah memeluk Islam.
Karena itu sudah waktunya Prabu Siliwangi diislamkan. Lalu Sri Manggana beserta Syarif Hidayat pergi ke keraton Pajajaran. Ternyata sebelum Sri Manggana dan Syarif Hidayat sampai di Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi telah dipengaruhi oleh Ki Buyut Tali Barat agar tidak memeluk agama Islam. Bahkan suasana keraton dibikin menjadi seperti hutan belantara. Namun Pangeran Raja Sengara dan Prabu Siliwangi malah berkenan untuk masuk Islam, sedangkan Pati Argatala dan pengikut raja yang lain enggan memeluk agama Islam. Adipati Siput dan pengikutnya juga enggan memeluk agama Islam. Mereka meninggalkan keraton dan tinggal di hutan belantara. Bagian Burak Pajajaran ini secara deskriptif menggambarkan pula bagaimana putri Prabu Siliwangi yang bernama Dewi Balilayaran beserta suaminya Putra Raja Galuh mendirikan kerajaan baru dengan ibu kota di luar ibu kota Pajajaran di Pakuan. Raja kerajaan baru itu dikenal dengan sebutan Sunan Kabuaran. Bagian Burak Pajajaran ini juga mencatat tentang 18 orang keluarga Prabu Siliwangi yang lari dari keraton Pakuan Pajajaran dan menjadi penguasa kecil di berbagai daerah seperti Sunan Pajengan di Kuningan, Sunan Mayak di Taraju, Boros Ngoro di Panjalu, Raden Tetel di Gunung Bandung, Raden Laweyan di Pasir Pajang, Sanghyang Pandahan di Ukur, Sanghyang Kartamana di Limbangan, Sanghyang Sogol di Maleber, Sanghyang Mayak di Cilutung, Dalem Narasinga di Kejaksan, Dalem Naya di Ender, Sunan Ranjam di Cihaur, Liman Sanjaya di Sundalarang, Prabu Sendang Lumu di Selaherang, Sanghyang Jamsana di Batulayang, Sanghyang Tubur di Panembong, Sri Pohaci Putih di Kawali, dan Taji Malela di Sumedang. Pada bagian naskah yang diberi subjudul Jeng Maulana Insan Kamil Sinareng Ki Kuwu Cirebon Tumindak ing Banten, dikisahkan bagaimana Syarif Hidayat bersama Sri Manggana dari keraton Pakuan Pajajaran melanjutkan perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, mereka berhasil mengislamkan Ki Gedeng Kawungaten beserta rakyatnya, dan Syarif Hidayat menikahi putri Ki Gedeng Kawungaten. Setelah sebulan tinggal di Banten, Syarif Hidayat beserta istrinya Nyai Kawunganten dan Sri Manggana kembali ke Cirebon. Lalu Syarif Hidayat tinggal di pesantrennya di Gunung Sembung. Syarif Hidayat menjadi imam sekaligus guru mengaji, siang dan malam memberikan pelajaran dan nasihat kepada murid-muridnya. Dari pernikahannya dengan Nyai Kawunganten lahir dua orang keturunan, yaitu Ratu Winaon yang menikah dengan Pangeran Atas Angin atau Pangeran Raja Laut. Putra kedua adalah Pangeran Sabakingkin yang kelak menjadi Sultan Banten bergelar Sultan Hasanuddin. Syarif Hidayat dikisahkan menikahi pula seorang perempuan Cina bernama Ong Tin, yang menurut legenda adalah putri kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Honggi. Karena putri kaisar, maka Ong Tin digelari Nyimas Rara Sumanding, atau ada yang menyebut putri petis karena menurut cerita ia dianggap suka dengan petis. Hasil pernikahan dengan putri Ong Tin, Syarif Hidayat dikaruniai seorang putra tetapi meninggal sewaktu bayi. Tidak lama setelah kematian bayinya, putri Ong Tin meninggal dunia. Syarif Hidayat kemudian menikahi Nyai Syarifah Bahdati, adik Maulana Abdurrahman yang dikenal sebagai Pangeran Panjunan. Dari pernikahan itu lahir dua orang putra, yaitu Pangeran Jaya Kelana yang menikah dengan Nyai Ratu Pembayun putri Raden Patah Sultan Demak, dan Pangeran Brata Kelana Gung Anom yang menikah dengan Nyai Ratu Nyawa putri Raden Patah juga. Istri Syarif Hidayat yang lain adalah Nyai Tepasari putri Ki Gedeng Tepasan, yakni Adipati Tepasana, seorang pejabat Majapahit yang berkuasa di Tepasana, Lumajang. Dari pernikahan ini lahir dua orang putra, yaitu Nyai Ratu Ayu yang menikah dengan Pangeran Sabranglor putra Raden Patah, dan Pangeran Muhammad Arifin yang bergelar Pangeran Pasarean.
Sementara dari pernikahan Syarif Hidayat dengan Nyi Mas Rara Kerta, putri Ki Gedeng Jatimerta, lahir seorang putra yang dinamai Bung Cikal. Kisah dakwah Islam yang dilakukan Syarif Hidayat Susuhunan Jati selain ditandai kisah pernikahan, pencarian ilmu, dan peperangan-peperangan, juga ditandai penggalangan kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kesaktian dan kekuatan politik serta kekuatan bersenjata. Di antara tokoh yang masyhur kedikdayaannya dan memiliki kekuatan bersenjata yang menjadi pengikut Syarif Hidayat adalah Ki Dipati Keling, Nyimas Gandasari alias Nyimas Panggurangan, Pangeran Karangkendal, Pangeran Panjunan, Pangeran Sukalela, dan terutama mertuanya sendiri yakni Pangeran Cakrabuana yang menjadi Raja Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Kekuatan bersenjata dan tokoh-tokoh dikdaya yang digalang Syarif Hidayat Susuhunan Jati itu menunjukkan hasil yang mengejutkan sewaktu kekuatan umat Islam di Cirebon diserbu oleh pasukan Raja Galuh yang berakhir dengan kemenangan di pihak Cirebon. Dengan takluknya Raja Galuh, dakwah Islam seketika berkembang dengan pesat di bekas wilayah yang takluk tersebut. Sebab takluknya Prabu Cakraningrat, Raja Kerajaan Raja Galuh oleh Pangeran Karangkendal yang dibantu Raja Cirebon Sri Mangana telah meruntuhkan mental dan semangat tempur pasukan Raja Galuh. Akibatnya bukan hanya keluarga raja dan para pejabat tinggi Raja Galuh yang memeluk agama Islam, melainkan rakyat di berbagai penjuru negeri Raja Galuh pun beramai-ramai untuk memeluk agama Islam. Setelah Raja Galuh takluk dan Raja Prabu Cakraningrat dikisahkan menghilang dan tak diketahui kemana larinya, giliran berikutnya adalah kerajaan-kerajaan sekitar Cirebon. Carita Purwaka Caruban Nagari dan Babat Cirebon menuturkan bahwa tidak lama setelah jatuhnya Raja Galuh, Raja Indramayu yang bernama Arya Wiralodra dengan gelar Prabu Indrawijaya menyatakan takluk kepada kekuasaan Cirebon. Bahkan Raja Indramayu itu tidak saja menyatakan menyerah, tetapi juga menyatakan diri untuk masuk ke agama Islam. Tidak lama kemudian kerajaan Talaga di pedalaman diberitakan menyerah kepada Cirebon, yakni Talagah nyerah maring ing Cirebon. Setelah putra mahkota Talaga Pangeran Arya Saling Singang memeluk agama Islam dan menyerahkan pusaka kerajaan keris kaki Nagadawa, tombak cuntang barang, dan putrinya yang bernama Nyai Jayadi kepada Syarif Hidayat Susuhunan Jati yang mengambilnya sebagai menantu Prabu Pucuk Umum Raja Talaga beserta Raja Mandapa putrinya kakak Pangeran Arya Saling Singang. Dikisahkan enggan untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan keraton Talaga setelah mengetahui Pangeran Arya Saling Singang memeluk agama Islam dan menyerahkan kerajaan kepada Syarif Hidayat. Keberhasilan Syarif Hidayat menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten memberikan tidak saja keleluasaan dakwah Islam di bumi Sunda, melainkan telah menjadikan keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama, sehingga menjadikan gerakan dakwah Islam dengan cepat meluas hingga ke seluruh pelosok wilayah Pasundan. Dan dengan semakin kuatnya kekuasaan keraton Cirebon dan Banten yang gencar menyebarkan dakwah Islam, sisa-sisa kekuasaan Raja Sunda semakin lama semakin lemah, di mana pada era Sultan Maulana Yusuf, cucu Syarif Hidayat Sunan Gunung Jati, menaiki tahta Banten, dilakukan penuntasan penaklukan atas sisa-sisa kekuasaan kerajaan Pajajaran pada tahun 1575 Masehi. Demikianlah melalui keraton Cirebon dan Banten, berbagai gerakan dakwah melalui pengembangan seni dan budaya dilakukan secara persuasif dan sistematis, di mana unsur-unsur Hindu Buddhisme lama tidak dihilangkan, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam yang menjadikan Islam dianut oleh hampir seluruh penduduk bumi Pasundan. Itulah cerita, strategi, dan metode dakwah Sunan Gunung Jati yang tertulis dalam
buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.